Hai semuanya, selamat datang di kelas Delta. Nah, kali ini kita akan bahas tentang langkah penyelesaian dari kurva-kurva yaitu dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Kita akan menemukan masing-masing dari DHP-nya dan nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana bentuk dari pertidaksamaan yang akan kita temukan. Oke, sebelum itu silakan terlebih dahulu untuk like video ini serta komen dan share kepada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini menjadi channel edukasi di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, dapat dilihat pada di layar, itu ada kurva yang membentuk kurva terbuka ke atas, kemudian jika kita tambahkan dengan kurva yang terbentuk menghadap ke bawah, dan maka hasilnya terdapat irisan atau IDHP yang ada arsiran warna lebih gelap daripada warna yang lainnya. Tujuan kita adalah seperti ini ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu untuk apa sih sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat itu? Ternyata sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat. Misalkan saja dalam bentuk umumnya ini masih dalam bentuk variabel, bisa kita ubah dengan angka-angka nanti sesuai dengan soal yang ada. Yang pertama, Y tanda bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian, Y tanda bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nanti, A, B, dan C-nya itu boleh diganti dengan angka, serta P, Q, R-nya juga boleh diganti dengan angka. Tanda bintang ini apa? Tanda bintang ini adalah tanda ketidaksamaan, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa jadi pada pertidaksamaan yang pertama itu menggunakan lebih dari, atau lebih dari itu sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Begitu pula dengan pertidaksamaan yang kedua. Bagaimana cara menyelesaikan atau cara penyelesaiannya? Langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita menyelesaikan soal tersebut apa. Nah, di sini kita akan bertujuan untuk menggambar grafiknya, kemudian menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya. Dan yang kedua, ada kata kunci atau ada kunci yang dapat kita ketahui apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan cara melihat koefisien dari pasangan X kuadratnya. Oke ya, selanjutnya yang ketiga, menentukan titik potong sumbu X dengan cara kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Dan yang keempat, menentukan grafik memotong sumbu Y jika atau kita masukkan substitusikan X-nya adalah 0. Kemudian di dalam pertidaksamaan kuadrat itu ada yang disebut dengan titik balik. Bagaimana rumus titik balik? Rumus titik balik adalah XP, saya akan tuliskan di sini, untuk mengidentikan ini nilai dari XP-nya adalah min B per 2A. Kemudian nilai dari YP-nya atau untuk mencari YP-nya adalah min dikali B kuadrat min 4AC per 4A. Setelah langkah 1 sampai langkah 5 kita tentukan, maka jangan lupa untuk uji titik 0,0. Yang dimana 0 di sini adalah nilai dari X, kemudian dan 0 yang sebelah kanan adalah nilai dari Y. Kita akan menguji apakah solusi yang diminta itu daerah di dalam kurva atau di luar kurva. Oke, kita akan lanjut, lihat tabel berikut ini. Jika kita lihat ternyata di sini ada D, kemudian ada A. Apa sih D dan A ini? Ini D merupakan diskriminan pada kurva. Diskriminan yang bunyinya ada pada langkah kelima tadi, yaitu B kuadrat min 4AC. Kita dapat menentukan apakah dia memiliki titik potong, dua titik potong, ataukah dia bersinggungan dengan sumbu X, atau dia tidak menyinggung sama sekali pada sumbu X, ya. Begitu pula dengan kurva yang di bawah. Kemudian apa perbedaannya? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah?
kita dapat melihat dari A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. A itu yang bagaimana? Kita kan sudah mengetahui tadi bentuknya. Y, bentuk umumnya Y tanda bintang, kemudian AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Misalkan bentuk umumnya yang kita ambil adalah ini. Maka A yang dimaksud adalah A pasangan dari variabel X kuadratnya. Kita akan menentukan nilainya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jika lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Jika kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam permasalahan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada dua pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan yang pertama dan ini pertidaksamaan yang kedua. Jika kita lihat, ternyata sama-sama bentuknya kuadrat. Artinya nanti bentuknya adalah dalam bentuk kurva. Ya. Langkah yang pertama, tujuan kita apa? Tujuannya adalah kita akan menggambar grafik atau kurvanya dan menentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, langkah yang kedua, melihat koefisien dari pasangan X kuadrat. Saya akan melakukan ini untuk yang pertidaksamaan pertama, atau disebut juga ini langkah 1, agar kita bisa mencirikan. Yang kedua, koefisien dari pasangan X kuadratnya berapa? Yaitu 1, berarti saya tulis dulu AX kuadrat sama dengan, di dalam pertidaksamaan yang pertama adalah bunyinya X kuadrat, artinya nilai A adalah 1. Kemudian A lebih besar atau kurang dari? Ternyata A-nya adalah lebih dari 0. Selanjutnya, kalau lebih dari 0, jangan lupa untuk kasih tanda bahwa ini adalah kurva terbuka ke atas. Setelah langkah 1 dan langkah 2, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X. Dengan kita substitusikan, Y-nya adalah 0. Kita jadikan pertidaksamaan yang pertama menjadi sebuah persamaan terlebih dahulu. Saya akan membuat Y-nya di ruas sebelah kanan ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan Y. Kemudian Y ini akan saya substitusikan dengan 0. X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X, maka kita dapat memfaktorkan persamaan yang terdapat pada layar ini. Bentuk persamaannya adalah jika dikali hasilnya negatif 2, kemudian jika ditambah hasilnya negatif 1. Maka X dikurangi 2 dan X ditambah 1. Ini adalah bentuk pemfaktorannya. Sehingga X1-nya adalah positif 2, X2-nya adalah negatif 1. Jadi titik potongnya di titik berapa saja? 2,0 dan negatif 1,0. Sudah dapat untuk titik potong pada sumbu X. Bagaimana untuk titik potong pada sumbu Y? Saya letakkan pada sebelah kanan agar kalian bisa meruntut untuk jawaban yang telah kita kerjakan. Yang keempat, kita akan mencari titik potong pada sumbu pada sumbu Y. Dengan cara substitusikan nilai X sama dengan 0. Selanjutnya, bunyi dari pertidaksamaan pertama adalah X sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. Maka Y sama dengan 2. Artinya nanti titik potong pada sumbu Y ada kurva yang mengenai titik 0,2. Kita akan lanjutkan ke langkah yang kelima.
Pada langkah kelima, kita akan menentukan titik baliknya. Jika kalian sudah hafal dengan rumusnya, maka kita dapat substitusi saja, namun jika tidak, saya akan membantu kalian untuk mengingat kembali rumus dari titik balik. Baik, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berdasarkan pertidaksamaan yang pertama tadi, Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min X min 2. Maka nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya adalah negatif 1 dan nilai C-nya adalah negatif 2. Substitusikan pada rumus berikut ini. Negatif 1 dibagi dengan 2 dikali 1. Kemudian negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali C per 4 dikali A. Hasilnya adalah negatif 1 dibagi dengan 2, yaitu negatif 1 per 2. Kemudian, negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 8 per 4. Selanjutnya, negatif ketemu dengan negatif jadi positif. 1 per 2 dan negatif 9 per 4. Ini adalah hasil dari titik balik pada pertidaksamaan yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk menentukan titik 0,0-nya. Namun sebelum itu, saya akan melampirkan atau menunjukkan bentuk dari gambar kurvanya. Kurang lebih gambar kurvanya seperti ini. Nah, jika kalian merasa sedikit bingung, maka saya akan memulainya dari awal. Negatif 1 dengan 2 ini disebut dengan titik potong pada sumbu X. Ini adalah langkah ketiga. Saya akan tuliskan di sini nilainya adalah negatif 1,0 dan di sebelah kanan nilainya adalah 2,0. Bagaimana dengan titik potong pada sumbu Y? Titik potong pada sumbu Y seperti yang telah dibunyikan tadi, Y sama dengan negatif 2. Artinya di sini nilainya adalah 0, negatif 2. Ini titik potong pada sumbu Y. Titik baliknya bagaimana? Titik baliknya ada di ujung sini. Dengan nilainya 1 per 2, lihat 1 per 2, dan negatif 9 per 4. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah kurva, namun kita belum tahu dan belum bisa untuk menentukan apakah yang diarsir di luar atau yang diarsir adalah yang di dalam. Ternyata setelah kita cek daerah atau langkah ke-6 untuk menyelesaikan arsirannya, maka kita ambil titik 0,0. Kita akan buktikan apakah 0,0 jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan nilainya benar atau tidak. Ya, kita masukkan terlebih dahulu, Y-nya adalah 0, kemudian X-nya 0 kuadrat dikurangi 0, maka 0, dan dikurangi 2, maka hasilnya negatif 2. 0 lebih besar atau sama dengan negatif 2, maka pernyataannya benar. Nah, jika pernyataan benar, maka solusi yang diminta adalah solusi yang di dalam kurva. Titik 0,0-nya terkena arsiran, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, saya gambarkan atau saya warnai warna ungu. Ya, terlihat arsirannya. Kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Ini masih soal yang tadi. Kita akan mengupas pertidaksamaan yang kedua. Memang langkahnya sedikit lebih panjang, tapi kalau kalian teliti, maka akan mendapatkan jawaban yang tepat. Untuk pertidaksamaan kedua atau kita sebut dengan langkah 2. Di langkah 2 sama kurang lebih. Yang pertama kita akan menggambar grafik dan menentukan DHP-nya. Kemudian yang kedua kita lihat koefisien dari
X kuadrat. Nilainya berapa? Ternyata AX kuadrat di sini nilainya adalah negatif 2. Atau nilai A-nya adalah negatif 2. Negatif 2 itu artinya kurang dari 0. Sehingga kurvanya nanti akan terbuka ke bawah. Oke. Langkah 2 telah selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Oh, sebentar. Ini adalah pertidaksamaan yang sebelumnya. Saya akan perbaiki. Maka titik potong pada sumbu X adalah min 2X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Kita substitusikan, sudah disubstitusikan nilai Y sama dengan 0, kita faktorkan. Jika difaktorkan hasilnya adalah 2X ditambah 1 dan negatif X ditambah 1. Maka nilai X yang pertama adalah negatif 1/2 dan nilai X kedua adalah 1. Titik potongnya yaitu negatif 1/2,0 dan 1,0. Sudah selesai langkah ketiga, kita akan lanjutkan ke langkah keempat. Di langkah keempat ini, kita akan melihat grafik pemotong sumbu X. Grafik memotong sumbu Y dengan X-nya adalah 0. Maka Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Selanjutnya, Y sama dengan negatif 2 dikali 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 1. Maka Y sama dengan 1. Pada kurva ini, maka terdapat titik potong sumbu Y di titik 0,1. Setelah itu, kita akan lanjut ke tahap yang kelima, yaitu koordinat titik balik. Sebelumnya, saya akan tuliskan kembali untuk bentuk dari pertidaksamaannya. Yang bunyinya adalah Y kurang dari negatif 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Maka koordinat titik baliknya adalah negatif B/2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kita substitusikan satu persatu, yang mana nilai A-nya adalah negatif 2, nilai B-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah 1. Negatif B per 2 kali negatif 2, negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali 1 per 4 dikali negatif 2 sama dengan 1/2 jadi positif ya, dan 1 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali 1. Ini hasilnya adalah negatif 8. Ketika negatif 8 ketemu dengan tanda pengurangan, maka jadi positif. Artinya 1 ditambah 8 yaitu 9. 9 per negatif 8. Negatif yang di atas memiliki negatif, yang di bawah memiliki negatif, maka hasil dari YP ini adalah 9/8. Kita boleh menghapus tanda negatifnya. Karena negatif dibagi negatif adalah positif. Selanjutnya, kita akan menentukan atau menggambar kurva yang telah kita temukan titik-titik dari langkah 1 sampai dengan langkah yang kelima. Bentuknya kurang lebih adalah seperti ini. Titik potong tadi, yang pertama pada sumbu X ada 2 titik potong, yaitu di negatif 1/2,0 dan
1,0. Sudah tepat ya? Kemudian, titik potong yang memotong sumbu Y itu terletak di 0,1. Sudah tepat nih, 0,1. Dan titik baliknya ada di 1/4, 9/8. Oke, jika sudah semua, jangan lupa kita akan menguji dengan titik 0,0. Substitusikan X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Maka ternyata benar, 0 kurang dari 1. Sehingga solusi daerah himpunan penyelesaiannya berada di dalam kurva. Titik-titik yang ada di kurva ini dikarenakan tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka dia menggunakan kurva atau garisnya yang titik-titik. Jika kita lihat hasil dari kedua pertidaksamaan ini adalah sebagai berikut. DHP yang dimaksud yaitu daerah yang memiliki ketebalan yang lebih tebal daripada yang lain. Jadi daerah yang lebih diarsir atau mendapatkan arsiran 2 kali. Ini adalah DHP-nya. Demikian penjelasan saya mengenai pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jika ada pertanyaan, silakan komen pada kolom komentar dan share kepada teman-teman kalian. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.